Sobat Indakop Kaltim, selamat datang di podcast DPPK UKM, ruang ngobrol santai dan penuh insight seputar dunia usaha, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kalimantan Timur. Dengan saya Eka yang akan menemani di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang RPB atau Rumah Produksi Bersama. Bersama narasumber kita yang kece, yaitu Mas Irfan dan Mas Krisna. Beliau adalah pembina industri ahli pertama di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kalimantan Timur. Nah sobat, stay tune ya, karena bakal banyak insight menarik pada pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rumah produksi bersama. Nah, sebelum kita membahas tentang rumah produksi bersama, saya mau tanya-tanya dulu nih terkait bidang industri itu sendiri. Nah, mungkin Mas Krisna sebagai penyuluh perindak ahli pertama bisa menjelaskan apa sih bidang industri, apa sih ruang lingkup bidang industri itu? Bidang industri ini terdiri tahun ini menjalankan 3 program, 3 kegiatan dan 9 subkegiatan. Program yang pertama itu program pembangunan perencanaan dan pembangunan industri. Yang kedua pengendalian izin usaha industri, dan yang ketiga ini pengelolaan sistem informasi industri nasional. 3 program ini masing-masing satu kegiatan dan 9 subkegiatan. Nah, yang terkait dengan RPB itu ada di program perencanaan dan pembangunan industri. Di subkegiatan untuk tahun lalu ada namanya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri. Nah, kemudian karena hari ini kita fokus membahas tentang RPB gitu kan, aku mau tahu nih gitu kan, apa sih rumah produksi bersama? Kalau dari kata-katanya itu kan rumah produksi bersama, apakah seluruh UKM bersama-sama membangun atau membuat produknya di rumah produksi itu atau seperti apa? Nah, mungkin Mas Irfan bisa menjelaskan. Baik, tadi lanjutkan dari Mas Krisna. Memang betul itu dari program sarana prasarana pembangunan industri ya Mas ya. Dia masuk dalam ke situ. Terus RPB sendiri itu sebenarnya muaranya sebenarnya adopsi. Untuk di bidang industri sendiri itu adopsi dari program dari Kemenkop. Dari Kementerian Koperasi ya. Kementerian Koperasi, dan dasar hukumnya sendiri ada di Permenkop nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan itu, yang memang di dalamnya terkait tentang tugas pembantuan sebenarnya. Dia dari tugas pembantuan, tapi kita mencoba adopsi untuk bidang industri sendiri. Nah, rumah produksi bersama sendiri Mbak Eka itu sebenarnya muaranya adalah program untuk hilirisasi. Untuk hilirisasi. Jadi hilirisasi kata kuncinya sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya menjalankan program dari Presiden sendiri dari 2019, 2024, 2004, 2009 itu programnya sama sebenarnya. Muaranya adalah hilirisasi. Jadi kebetulan kami kemarin di tahun 2024 itu kajian dulu. Jadi sebenarnya kajian dulu 2024 itu kami kajian FS, feasibility study dulu dari Unmul ya Mas Krisna ya. Jadi dari feasibility study-nya Unmul, hasil kajiannya Unmul, menentukan komoditi mana yang bisa jadi di peringkat seperti itu. Jadi ada terbitlah 1 sampai 10. Masing-masing kabupaten kota itu punya komoditi unggulan apa yang menjadi unggulan seperti itu. Dan terbitlah dari 10 di ranking, lalu kami mencoba memetakan. Jadi terbitlah Mayor Project tadi. Mayor Project itu dari targetnya itu dari 2005 sampai di 2029 ya Mas Krisna ya. 10 bangunan itu. Sebenarnya tidak hanya bangunan, tapi di dalamnya ada alat dan pabrik. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Krisna terkait alatnya. Mungkin dari yang sudah terbangun ya Mbak Eka ya. Yang sudah terbangun di 2025 ini itu adalah rumah produksi bersama pakan ternak. Gitu. Nah, itu nomor satunya memang. Itu di mana posisinya? Di Desa Loleng. Desa Loleng. Kecamatan Kota Bangun di Kabupaten Kukar ya. Oke, berarti rumah produksi ini adalah fasilitas ya yang diberikan oleh yang dibangun oleh Dinas Perindustrian ya. Selain bangunan dan atau gedungnya, tapi juga ada mesin produksinya ya, seperti itu. Tapi terkhusus dalam satu komoditas, satu rumah produksi bersama, betul ya? Betul. Jadi ada tadi dijelaskan ada 10 gitu ya, ada 10 rencana RPB yang akan dibangun dari tahun sebenarnya udah beberapa tahun lalu udah ada kajiannya ya, berarti udah
bisa dibilang dari tahun 2019 sampai di tahun 2029 prosesnya akan terus berjalan. Nah, kemarin sudah dibuat RPB di Desa Loleng, yaitu untuk komoditas pakan ternak seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang hilirisasi industri, sebenarnya apa sih tujuannya supaya kita bikin rumah produksi bersama tadi? Hasil kajiannya tuh apa sih gitu? Untuk apa? Misalnya meningkatkan apa gitu. Ya mungkin Mas Irfan bisa menjelaskan tentang apa sih yang akan ditingkatkan dari hilirisasi produk atau komoditas tadi. Baik. Sesuai hasil kajian ya Mbak. Jadi dari hasil kajian dari Unmul sendiri, kita di 2024 lanjut ke 2024 itu juga kita membuat DED-nya, Detail Engineering Design. Jadi seperti itu. Jadi memang startnya itu dari 2024 sampai ke 2029 itu udah masuk FS, DED, lalu dari 2025 ke 2029 itu untuk membangun sarana prasarananya seperti itu. Jadi yang menarik lagi dari RPB ini sebenarnya gini Mbak Eka, koperasi yang pengelola ini tadi itu juga punya qualified yang sangat tinggi kita lakukan gitu. Memang pertama dia harus sesuai dengan komoditi yang sudah dicanangkan seperti itu. Lalu posisinya lahan yang dibangun itu adalah lahan milik hibah. Gitu. Hibah ke provinsi terlebih dahulu, sehingga itu lahannya nanti aset kita dan alat-alatnya juga menjadi aset kita serta bangunan-bangunannya juga menjadi aset kita seperti itu. Lalu kenapa sih kenapa sih RPB ini terbit gitu dari hasilnya kajian Unmul itu tadi, komoditi-komoditi tadi. Yang pertama yaitu sesuai juga dengan konsep hilirisasi kita, itu adalah meningkatkan komoditi tersebut. Jadi kita tidak hanya mengekspor bahan baku, tapi kita juga bisa mengolahnya seperti itu. Lalu mendukung ketahanan pangan daerah. Nah, kebetulan kita itu seperti membangun ekosistem sebenarnya di desa tersebut. Ekosistem. Jadi mereka juga di sana petani-petani lokal yang tadinya cukup tanda kutip ya khawatir ini ketika menanam jagung akan kemana seperti itu kan. Jadi di sana itu nanti ada jagung. Lalu di terdekat ada bungkil sawit yang pakan ternak yang sekarang ini. Jadi ekosistem ini sudah terbangun seperti itu. Jadi dari hasil kajian bahwasanya memang pakan ternak ini tepat untuk di Desa Loleng ini seperti itu. Jadi industri lokal yang sudah ada sekarang ditambah dengan RPB makin ibaratnya makin gacor lah ya, makin meningkatkan daya saingnya gitu ya, bisa bisa jualan lagi di bahan, nggak cuma ekspor bahan mentahnya tapi udah jadi suatu barang nih yang siap gitu ya, udah siap kayak pakan ternak tadi seperti itu. Nah tadi kan ada rencana membangun 10 rumah produksi bersama, bisa dijelaskan nggak apa sih 10 RPB-nya tadi gitu? Untuk yang terdekat ya Mbak Eka ya, di 2025 sampai di 2029 itu rencananya ada 6 sebenarnya RPB dulu yang akan dibangun. Yaitu pertama di Desa Loleng yang pakan ternak komoditinya, lalu ada di Desa Selangkau itu hasil kajian itu mereka di sana ada buah dan sayuran yang akan jadi freeze dried seperti itu. Lalu ada di Desa Merasa Berau itu komoditinya kopi dan kakao itu di 2027. Lalu ada di yang Kelekat Kembang Janggut itu pabrik minyak goreng. Saya sebenarnya itu yang harusnya dibangun di 2026 ini Mas ya. Lalu ada Desa Melapeh Kubar itu kopi dan kakao. Lalu yang dibangun sekarang itu pakan ternak di 2025 kemarin. Lalu yang di Samarinda ada juga itu buah dan sayuran juga freeze dried. Gitu. Jadi salah satu poin dari kajian mereka itu sangat qualified Mbak. Lahan clean and clear, komoditinya memang melimpah seperti itu. Jadi memang dalam penempatan ranking untuk membangun rumah produksi bersama sendiri memang ada spesifikasinya seperti itu. Berarti nggak sembarangan ya kita bikin rumah karena produksi. percuma jikalau RPB-nya komoditinya ini ternyata bahan bakunya tidak ada seperti itu. Makanya disesuaikan dengan komoditi yang sudah ada, yang eksis sekarang, yang melimpah, kemudian kita tinggal bikinkan RPB-nya aja seperti itu. Sama kesiapan dari daerah tersebut, termasuk lahan. Yang pertama kan lahan itu dari prosesnya kita membangun RPB itu kita tidak bisa bangun kalau kita tidak bangun di atas lahan Pemprov. Artinya kita harus ada proses hibah dulu. Betul. Kan dari lahan masyarakat kan, di proses hibah menjadi lahan Pemprov baru bisa kita bangun dan
rawat. Oke. Baik, berarti ada 6 ya yang sudah 6 dari 10. 6. 6 yang sudah jadi ya, DED-nya itu. sudah jadi DED-nya ada 6 dan itu pekerjaannya sampai di tahun 2029 ya. Baik, kita lanjut rencana kerja RPB yang sudah berjalan ini kan di Desa Loleng ya. Di Desa Loleng di tahun 2025 kemarin sudah dibuat ya. Sekarang berarti udah berjalan. Nah, itu bagaimana proses berjalannya RPB? Mungkin sistemnya seperti apa? Dikelola oleh siapa? Bagaimana? Biar audiens kita tahu nih RPB itu nanti siapa sih yang mengelola? Apakah Pemprov ataukah masyarakat setempat atau seperti apa? Ya, jadi dimulai ceritanya dari RPB sudah terbangun kan Mbak. RPB sudah terbangun, di situ kita akan perlu pengelola. Nah, proses pengelolaan ini karena RPB itu otomatis kan jadi aset Pemprov nih. Jadi ada proses semacam pemilihan lah ya, pemilihan pengelola lah. Sebelum nanti RPB itu berjalan. Nah, pemilihan pengelola ini dilanjutkan dengan ada nanti mungkin namanya perjanjian kerjasama atau penunjukan pengelola ya. Jadi nanti di situ sudah akan terbentuk siapa pengelolanya, dipilih siapa pengelolanya, baru RPB itu bisa dijalankan. Gitu. Berarti ada proses pemilihan pengelola ya, gitu ya. Jadi nggak yang langsung diserahkan di masyarakat setempat gitu ya. Ada koperasinya atau apa lembaga yang menaungi? Ya, bentuknya koperasi. Badan hukumnya koperasi ya. Kalau yang di Desa Loleng ini kesiapan mereka untuk menghibahkan lahan yang nantinya akan kita bangun itu sih salah satu pertimbangan pengelola. Itu kita ngomong produksinya aja deh, itu sanggupnya berapa sih gitu? Produksinya itu kalau dari mesin tertulis sih speknya itu dia 1 ton per jam. 1 ton per jam. 1 ton per jam. Kalau kita hitung dengan 1 hari kerja 8 jam, berarti sehari bisa 8 ton. 8 ton. Artinya sebulan ya kalau 30 hari kerja ya 240 ton lah ya. 80%-nya mungkin sekitar 200 ton. Nah, untuk saat ini kapasitas itu masih yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan itu masih 10% ya. Artinya sebulan baru dapat 20 ton. Itu kenapa bisa 20? Yang utama itu karena ketersediaan bahan baku. Jadi ketersediaan bahan baku juga permodalan yang dimiliki oleh pengelola atau koperasi yang menjalankan. Mereka memilih angka 20 ton itu karena menurut mereka itu kondisi optimal saat ini. Dari sisi permodalan, ketersediaan bahan baku, sama pasarnya, mereka menilai saat ini masih 20 ton itulah yang bisa dijalankan. Oke, ini kan tadi kita udah dijelaskan bahwa ada RPB yang sudah berjalan ya, yang sudah selesai pembangunan di tahun 2025, yaitu rumah pakan ternak di Desa Loleng, Kabupaten Kukar. Nah, aku mau tanya nih, di RPB Desa Loleng tadi bagaimana sih prosesnya sekarang? Saat ini baru selesai minggu lalu, itu PTR, Production Trial Run, ya, uji coba produksi dengan kapasitas mencapai 20 ton. Itu bisa tambahkan Mas Irfan. Jadi mereka tahun ini masa tahun penyesuaian. Untuk awal tahun ini kami masa penyesuaian. Jadi Pemprov juga mau melihat dulu nih. Kita sebagai pembina mau melihat dulu bagaimana proses produksi mereka di masa trial ini, seperti itu. Jadi untuk fokus pertama kami itu adalah memastikan pabrik ini udah beroperasi stabil dulu, sampai mereka ketemu alurnya, lalu memberi manfaat langsung bagi peternak, petani di sana. Dan itu alhamdulillah kemarin minggu lalu kita uji coba ya PTR Mas ya. PTR tuh udah tembus di 20 ton. Mereka sudah bisa beroperasi, Mbak. Nah, jadi kemungkinan mereka akan menambah lagi. Jadi area di daerah pabrik tersebut itu kebetulan punya mereka juga lahan dari 10.000 hektar yang dihibahkan Pemprov. Itu kita beri ruang untuk menanam menanam jagung, bertani jagung dan lain-lain untuk mendukung proses produksi itu tadi, agar tidak mengambil bahan baku dari luar. Jadi seperti itu. Jadi memang
di masa PTR ini mereka juga sedang menanam jagung seperti itu. Jadi banyak banyak hal yang dicoba ya supaya RPB-nya tetap berjalan seperti itu. Karena Termasuk kan- tadi menanam jagung gitu ya. Karena konsepnya yang mau mereka jalankan itu kan bentuknya ekosistem, artinya ada bagian yang memproduksi bahan baku dari petani jagung. Mereka perlukan itu, Iya betul. memproduksi jagung di area lokal supaya biaya produksinya juga nggak terlalu tinggi kan, karena kalau kita ambil dari luar otomatis ada biaya angkut juga kan. Iya Yang benar. mana kondisi saat ini kan dengan harga minyak yang tinggi ya pasti banyak berpengaruh lah. Nah itu jadi satu produksi dari jagungnya sendiri di daerah lokal itu kan sangat-sangat diharapkan ada muncul banyak petani baru atau petani-petani yang dulu pernah menanam jagung akhirnya bersemangat lagi menanam jagung. Tapi penyerapan tenaga kerjanya juga Meningkat lancar ya, juga meningkat kan ya. Produksi jagungnya terus jadi masuk diproduksi pakan ternaknya. Pakan ternaknya untuk saat ini mereka menyasar ke pakan ternak untuk ayam petelur. Oh, ayam petelur. Nah itu produksi pakannya untuk itu. Tapi kalau mesinnya sih bisa untuk selain itu juga. Cuman mereka nyasarnya untuk sekarang ini ke Untuk saat ayam ini petelur. adalah ayam petelur, pakan ternak ayam petelur. Nah, kemudian untuk saat ini koperasi apa sih yang mengelola RPB di Desa Loleng? Koperasi yang mengelola sendiri adalah Koperasi Bangun Karya Bersinar. Jadi koperasi di sana itu memang sudah settle lah, ibaratnya memang di berkebun, bertani memang sudah ininya lah, job desk mereka di sana memang seperti itu. Jadi memang untuk meningkatkan hilirisasi tadi sih, meningkatkan dari bahan bakunya yang mereka punya untuk meningkatkan nilai tambahnya, makanya kita hasil kajian Unmul tadi menempatkan Bangun Karya Bersinar itu sebagai pengelola. seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita ngomong tentang RPB-nya udah terbangun. Nah, itu fasilitas selain gedung kan ada fasilitas alat dan atau mesin ya. Nah, itu apa aja sih yang difasilitasi oleh dinas? Alat-alat yang dibeli ya. Untuk tahun lalu itu ada 6 alat utama, juga ada beberapa alat pendukung. Yang utama dari proses produksi pakan ternak ini ada namanya mesin hammer mill. Nah itu untuk mencacah jagung ya. Hammer mill, ada penepung halus. Penepung halus ini dari cacahan jagung tadi yang dari butiran jagung jadi lebih lembut lagi. Sampai bentuk kayak tepung namanya disebut penepung halus. Terus ada mesin mixer. Mesin mixer ini untuk mencampur jagung, juga bahan-bahan baku lainnya seperti pentil sawit, dedak, konsentrat itu untuk menjadi pakan itu. Jadi ada proses mixing bahan baku. Terus ada bed dryer. Bed dryer ini mesin untuk preparation lah ya, untuk dia fungsinya untuk mengeringkan atau mengurangi kadar air jagung kalau jagung kering. Itu memang mesin yang disiapkan untuk kalau misalnya mereka dapat bahan bakunya jagungnya kurang memenuhi standar produksi mereka. Terus selain itu ada mesin utamanya ya mesin pellet, karena target produksi mereka kan pakan ternaknya berbentuk pellet ya. Jadi mesin pellet juga terakhir tuh yang utama mesin scramble. Scramble ini mencacah pellet tadi, jadi pelletnya lebih halus lagi, lebih kecil lagi gitu ya ukurannya. Jadi ada 6 mesin utama. Selain itu ada mesin peralatan pendukung ya kayak hand pallet untuk proses mobilisasi bahan baku atau bahan jadinya. Terus ada sinjat karung, sama ada alat yang untuk mengukur kelembapan atau kadar air dalam jagung, moisture grain. Oke Sobat Indakop, kita tadi udah dijelaskan panjang lebar terkait RPB mulai dari produksinya, pengelolaannya,
sampai apa sih yang dihasilkan. Nah sekarang kita tanya apa sih respon masyarakat terhadap pembangunan RPB ini, kemudian apa kendala dan harapan dalam pembangunan RPB di Desa Loleng ini, terutama yang lagi eksis ya atau yang lagi berjalan. Pertama respon masyarakat yang baik. Jadi respon masyarakat sendiri itu udah terwakilkan oleh kemarin saat PTR, lalu pas pada saat kita awal pertama kali membangun, itu memang respon perangkat desa, camat, kades dan lain-lain itu sangat menyambut baik. Alhamdulillah ya berarti ya. Jadi memang posisinya RPB ini sangat membantu daerah mereka seperti itu, karena petani-petani di sana juga jadi tahu akan menyalurkan bahan bakunya kemana, lalu juga petani-petani di sana juga dapat lapangan pekerjaan baru, orang-orang di sana juga dapat pekerjaan baru seperti itu. Lalu ya itu tadi sebenarnya mereka ingin membangun ekosistem yang bagus lah di sana. Jadi seluruh perangkat desa, masyarakat, dari terakhir mereka pada saat PTR juga sebelumnya ada RAT ya maksudnya, RAT koperasi itu, dan seluruh anggota sangat mendukung program ini seperti itu. Jadi memang sudah settle lah, mereka sangat mendukung sekali dan sangat bersyukur dengan adanya memproduksi bersama ini. Dan untuk harapannya sendiri ya Mas, harapan dan kendala dulu lah. Jadi kendalanya itu sebenarnya cuaca yang ada di Kalimantan ini memang agak sedikit berubah-ubah. Jadi memang ada saatnya produksi bahan baku, jagung dan lain-lain itu kesusahan. Dan kesusahan di sini adalah temponya seperti itu Mbak. Jadi mungkin itu sih kendalanya. Jadi ada beberapa bahan baku yang masih dari daerah luar, Sulawesi dan Jawa seperti itu. Dan itu semoga nanti kedepannya bisa membuka lagi lahan yang lebih luas lagi agar bisa menutupi tersebut. Lalu ya itu tadi ada sumbangsi dari kerjasama dari dinas lain lah seperti itu untuk mendukung program kami ini tadi, karena tidak hanya kami tapi stakeholder yang lain juga terlibat seperti itu. Dari peternakan juga bisa dilibatkan, dinas pertanian juga dilibatkan seperti itu. Jadi memang biar memproduksi bersama ini tidak hanya dinas perindustrian terus juga tidak hanya ini akan terus-terusan lah seperti itu, tidak hanya opening, PTR dan lain-lain jalan juga. Jadi kita harus punya sistem yang bagus lah seperti itu agar keberlanjutan dari rumah produksi bersama ini akan aman seperti itu. Menekankan soal kendala jagung tadi. Memang itu yang utama kan. Soalnya kondisinya saat ini nggak memungkinkan untuk, awalnya kan mereka persiapan tuh kalau produksi jagung nggak cukup, mereka kan ambil dari luar. Iya. Cuma karena tadi masalah biaya transportasi dan besar juga. Itu sekarang ya harapannya sih jagung yang ada di lokalan itu yang diambil ya. Meningkat lah produksinya. Itu target penjualannya ke mana? Target penjualannya kalau sementara karena mereka mau membentuk ekosistem tadi, mereka jual itu ke anggota koperasi lagi, anggota koperasi yang BUMDes terdekat. BUMDes terdekat. Peternak itu kan. Karena pasti pada butuh kan. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini tentang rumah produksi bersama. Nanti kita akan ketemu di episode podcast DPPK UKM yang lainnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, sampai jumpa di episode berikutnya.